Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di perkuliahan Hukum Perdata 3 yang pertama. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua setelah sebelumnya kita berjumpa di semester ganjil pada mata kuliah Hukum Internasional ya, betul ya? Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah sudah berkenan untuk meridhoi kita berjumpa lagi di semester ganjil pada mata kuliah yang berbeda, yaitu Hukum Perdata 3. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita penuh rasa rindu dan cinta kasih kepada satu-satunya junjungan kita, satu-satunya manusia terbaik sepanjang zaman. Sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada hari ini, karena ini masih pertemuan pertama, maka akan saya sampaikan bagaimana sistem penilaiannya, meskipun saya yakin mahasiswa sudah hafal semua ya, karena dari semester 1 pertemuan pertama itu pasti menyampaikan sistem penilaian. Sistem penilaian sampai sekarang tidak ada perubahan, kita masih mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam sistem pendidikan nasional. Juga kita masih mengikuti ketentuan-ketentuan dari Kemendikbudristek di mana mahasiswa dalam melakukan kegiatan akademik itu tidak hanya terpaku pada pengajaran ya, tidak hanya terpaku pada perkuliahan, tetapi juga pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Walau biasanya kegiatan penelitian itu hanya dilakukan pada saat mahasiswa menulis skripsi dan kegiatan pengabdian masyarakat hanya dilakukan oleh mahasiswa pada kegiatan KKN ya, tapi sebetulnya tidak seperti itu, tidak hanya itu gitu ya. Karena di setiap tahun, 1 tahun sekali, Kementerian Riset Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek, Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, ini selalu membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang didanai oleh uang negara, oleh Kemendikbudristek. Besarannya 12 juta. Terdiri atas 4-6 mahasiswa, boleh satu fakultas, boleh lintas disiplin ilmu, gitu ya. Dan dibimbing oleh 1 dosen pembimbing. Nah, itu sebetulnya peluang besar ya untuk mahasiswa melakukan kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat, dan didanai oleh negara. Gitu ya. Tentu saja outputnya juga harus bermanfaat untuk masyarakat. Paling tidak masyarakat di mana mahasiswa berdomisili, gitu ya. Nah, nanti saya akan mencari bibit-bibit mahasiswa yang dalam penilaian saya bisa mengikuti kompetisi nasional hibah penelitian dan pengabdian masyarakat khusus untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen setahun itu sekali juga, ya, tahun sekali juga. Dan saya juga mengikuti kompetisi itu dan pernah menang 1 kali, bukan melawan ya, tapi berkompetisi dengan seluruh perguruan tinggi di 33 provinsi di Indonesia. Jadi pada saat itu
Proposal yang masuk kurang lebih ada 11.700, yang dikabulkan oleh Kemendikbud 780. Nah, itu merupakan prestasi yang pertama kali ya Universitas Muhammadiyah Tangerang itu lolos hibah pengabdian masyarakat yang didanai oleh BRIN. BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional. Nanti beritanya akan saya share di grup, ada di Satelit News ya, dirilis oleh Satelit News. Nanti akan saya share di grup WA sebagai gambaran bagi mahasiswa, bagaimana sih kalau mahasiswa yang melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, ini dosennya udah duluan, ya, dosennya sudah ngasih contoh. Sekarang tinggal mahasiswanya. Nanti akan kami bimbing supaya mahasiswa juga banyak penelitiannya, banyak pengabdiannya, sehingga ketika nanti KKN tidak bingung lagi. KKN itu apa aja ya? Gitu ya, biasanya gitu, KKN itu ngapain aja sih Bu? Biasanya begitu. Kemudian nanti waktu nulis skripsi juga tidak bingung lagi karena sudah terbiasa setiap tahun ikut kompetisi hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Menang atau tidak itu tidak masalah karena dari proses pembuatan proposalnya mahasiswa itu sudah berlatih, gitu ya, sudah berlatih mempersiapkan diri. Nanti pada suatu saat akan kegiatan KKN dan skripsi. Kemudian hukum perdata 3. Hukum perdata 3 ini merupakan merger. Wah, jadi tidak hanya bank yang bisa merger, tidak hanya perusahaan yang bisa merger, mata kuliah juga bisa merger. Dari hukum perjanjian dan hukum jaminan. Jadi hukum perdata 3 itu ada 2 mata kuliah yang digabung jadi satu. Mengapa demikian? Sebab perkembangan hukum dasawarsa 2010 sampai 2020 ya, bahkan dari 1998, dari pertama kali reformasi hukum terjadi di Indonesia sampai sekarang, itu banyak sekali peraturan perundang-undangan baru yang baru dimiliki oleh Indonesia, dan banyak sekali lembaga-lembaga negara terkait di bidang hukum dibentuk oleh negara. Jadi contoh misalnya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini lembaga negara yang baru di Indonesia, sehingga memang mata kuliahnya harus ada. Nah, contoh misalnya anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, itu juga ada mata kuliahnya. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga negara baru atau peraturan perundang-undangan yang baru, gitu ya, contohnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan baru. Kita baru punya, Indonesia baru punya tahun 1998. Nah, maka mau tidak mau ada mata kuliah yang digabung supaya aturan-aturan hukum yang baru yang mengatur lembaga-lembaga negara yang baru, mengatur materi-materi hukum yang baru itu juga bisa dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, jadi hukum perjanjian dan hukum jaminan ini digabung menjadi hukum perdata 3. Maka kita akan mempelajari hukum perjanjian mulai dari pertemuan pertama sampai UTS. Dan mempelajari hukum jaminan mulai dari setelah UTS sampai UAS. Jadi kita bagi begitu. Nah, RPS sedang saya buat, belum selesai, nanti akan saya share juga ya, insya Allah. Dan materinya saya baru buat yang hukum jaminan, jadi yang UTS sampai UAS. Gitu. Sedangkan materi dalam bentuk PowerPoint ya, itu kalau yang hukum perjanjian masih ongoing, ini masih dibuat. Gitu. Sebab saya tidak tahu kenapa ini hilang semua materi-materi yang
hukum perjanjian atau hukum kontrak, hard disk eksternalnya juga hilang, gitu ya. Laptop baru ganti, ya itu sudah nggak tahu kemana itu ya. Nah, jadi saya buat dari awal. Kalau hukum jaminan memang tidak hilang, sebab disimpan di email ya. Nah itu jadi ini pelajaran juga bagi mahasiswa. Itu kalau membuat tugas atau apapun ya yang semuanya berbentuk karya ilmiah, itu disimpanlah di email supaya tidak hilang. Karena kalau disimpan dalam media yang lain, kemungkinan hilangnya itu lebih besar. Ya. Nah, jadi kita akan mempelajari dua, yaitu hukum perjanjian atau hukum kontrak dan hukum jaminan. Karena materinya merupakan gabungan dari dua mata kuliah, maka tentu saja literatur-literatur yang wajib mahasiswa punya ini juga dua gitu. Satu mengenai buku hukum perjanjian dan yang kedua hukum jaminan. Untuk buku nanti akan saya share cover bukunya. Ini sudah ada di sini sebetulnya ya. Coba ya, saya lihat dulu. Barangkali mahasiswa sudah ada yang punya dari seniornya, ya barangkali ya. Sebab ada juga mahasiswa yang sudah lulus, kemudian dia menjual semua bukunya ke adik kelasnya, ya. Sebetulnya buku-buku hukum perjanjian dan hukum jaminan tidak hanya itu sebetulnya ya yang kita pelajari. Saya juga akan menyampaikan hukum perjanjian dan hukum jaminan dari perspektif hukum Islam. Mengapa demikian? Karena pertama, kita adalah perguruan tinggi berbasis Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ada nomenklatur Muhammadiyah di situ. Maka ini mempunyai makna bahwa segala perilaku, segala akhlak, segala adab semaksimal mungkin kita meniru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadiyah, gitu ya. Artinya, ya perguruan tinggi yang berbasis pada Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, maka diperlukan juga ilmu bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini membuat perjanjian dengan pihak lain. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang pedagang, seorang peniaga, seorang pebisnis. Di usia yang 25 tahun, beliau sudah menjadi seorang eksekutif muda yang kaya raya. Ya. Ini tidak banyak umat Islam yang tahu. Nanti coba dicari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ini ada beberapa penulisnya ya, salah satunya Al-Ghazali. Ini beliau mengatakan bahwa Muhammad pada usia 25 tahun ketika melamar Siti Khadijah, seorang konglomerat wanita di zamannya, ya Siti Khadijah ini dia pebisnis wanita, yang kaya raya juga ya, yang kaya raya. Jadi tidak benar apabila dikatakan Muhammad muda pada saat melamar Siti Khadijah ini adalah seorang pemuda miskin yang kemudian dilamar oleh seorang wanita kaya raya. Ini tidak benar sama sekali. Ya. Nah, jadi pada saat melamar Siti Khadijah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum jadi nabi dan rasul ya, Muhammad muda itu melamar, dia sudah menjadi seorang eksekutif muda yang kaya raya. Dari mana kita tahu beliau kaya raya? Sebab mas kawin, mahar yang beliau berikan kepada Siti Khadijah itu adalah berupa 20 unta kelas premium. Ya, kelas unta terbaik. 20 unta terbaik di zamannya. Nah, kalau kita hitung sekarang, misalnya ya,
satu unta itu 10 juta, itu berarti Nabi Muhammad muda pada saat itu 2 miliar memberikan mahar dalam bentuk unta. Nah, ya unta ini kan bisa beranak pinak ya, bisa beranak pinak. Jadi maharnya itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Nah, mas kawin itu kan sepenuhnya menjadi milik wanita, gitu ya. Nah, jadi dalam buku Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Ghazali, disebutkan oleh penulisnya bahwa laki-laki yang paling mulia adalah laki-laki yang memberikan mahar terbaik sesuai kemampuannya untuk calon mempelai wanita. Ya pada saat itu Muhammad muda itu seorang yang kaya raya. Jadi beliau memberikan yang terbaik sesuai kemampuannya. Ya itulah kemampuan Muhammad muda. Kemampuannya adalah memberikan mahar 20 unta. Gitu ya. Nah, dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang yang meminta mahar sesuai dengan kemampuan calon suaminya gitu. Ya. Nah, itu jadi dalam buku itu juga tersirat secara implisit bahwa kalau kita mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maharnya itu berupa benda berharga, bernilai ekonomis yang tinggi untuk calon mempelai wanita sesuai kemampuannya. Kalau mampunya memberikan rumah, gitu ya, memberikan rumah bagi calon mempelai wanita, ya berikanlah rumah, bukan seperangkat alat sholat. Nah, gitu ya. Jadi mahar itu harus berbentuk barang yang berharga bagi wanita. Gitu. Kemudian kenapa saya akan menyampaikan juga bagaimana hukum perjanjian dan hukum jaminan berdasarkan hukum Islam, itu karena memang banyak sekali praktek-praktek dalam hukum perjanjian dan juga dalam hukum jaminan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi aturan-aturan negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian dan hukum jaminan banyak sekali yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apakah kemudian peraturan perundang-undangan itu salah? Tidak salah. Kenapa? Karena sudah jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Islam. Gitu ya. Indonesia adalah negara hukum. Kemudian mengapa Bu Niza tidak menyampaikan saja materi kuliah hukum perjanjian dan hukum jaminan berdasarkan hukum negara? Sebab saya punya kewajiban untuk menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil menurut hukum Islam. Sebagai seorang muslim saya punya hak, saya punya kewajiban untuk menyampaikan, hanya menyampaikan. Diterima atau tidak itu merupakan ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan hidayahnya atau tidak bagi orang yang mendengar kita menyampaikan apa yang hak dan apa yang batil, itu sepenuhnya kuasa Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayahnya, ya bukan wewenang saya itu. Ya, saya tidak berhak marah gitu ya. Sudah disampaikan begini, tapi kok tidak dijalankan, itu bukan ranahnya saya. Jadi saya kalau menyampaikan yang hak dan yang batil sudah selesai. Begitu disampaikan selesai. Diterima atau tidak itu sepenuhnya wewenang Allah. Allah buka hatinya atau tidak itu kuasanya Allah. Ya, tapi saya wajib menyampaikan. Tujuannya apa? Pertama, agar mahasiswa itu waspada
terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara berkaitan dengan perjanjian dan hukum jaminan. Waspada dalam hal apa? Waspada dalam hal keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat ya. Itu tujuan utamanya. Jadi dengan mengetahui aturan-aturan hukum negara tentang hukum perjanjian dan hukum jaminan, diharapkan mahasiswa itu dia aware sebelum melakukan sesuatu, sebelum membuat perjanjian, dia sudah tahu akibat hukumnya. Harus saya sampaikan di sini bahwa hidup itu penuh dengan pilihan ya. Hidup itu penuh dengan pilihan dan setiap pilihan itu mengandung risiko yang berbeda. Maka ambil risiko yang paling sanggup dihadapi. Nah, risiko-risiko inilah yang akan saya sampaikan dalam materi perkuliahan. Bagaimana kalau risikonya mengikuti hukum negara? Bagaimana risikonya kalau mengikuti hukum Islam? Mau pilih yang mana silahkan. Karena Allah memberikan kita akal dan pikiran untuk bisa memilih dan memilah mana risiko yang sanggup kita hadapi. Mana yang sanggup saya hadapi. Kalau saya diberikan pilihan 3. Nah ini berhitung dulu risikonya apa. Yang paling kecil risikonya itulah yang kita ambil. Ya. Nah, jadi untuk hukum perjanjian dan hukum jaminan dalam perspektif Islam, saya banyak sekali bukunya ya, banyak sekali. Tapi tidak semuanya mahasiswa harus punya. Itu. Salah satunya ini adalah nanti saya foto. Harta haram muamalat kontemporer dari penulisnya Dr. Erwandi Tarmizi. Beliau ini S1, S2, dan S3 itu di kalau tidak salah King Aziz University ya. Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud Riyadh, Arab Saudi. Jadi betul-betul Dr. Erwandi Tarmizi ini learn from the best. Belajar dari dosen-dosen yang terbaik dalam bidang muamalah Islam. Ini hukum perjanjian dan hukum jaminan sepenuhnya hukum muamalah ini. Gitu ya. Jadi kita akan belajar dari yang terbaik. Gitu. Dan beliau ini juga menjadi staf pengajar di sana sebagai dosen tidak tetap ya. Nah, ini luar biasa kalau sudah Universitas Islam Arab Saudi itu mengambil pengajar yang bukan warga negaranya, warga negara Indonesia ya. Ini berarti dia mengakui kompetensi dan mengakui mengakui kapabilitas kemampuan ya, capacity dari Dr. Erwandi gitu. Ya, ini luar biasa. Gitu ya. Ini tertulis di biografi beliau. S1, S2 semuanya ditempuh di Universitas Islam Saudi Arabia. Kemudian ada lagi buku yang saya pakai itu ini kalau dari perspektif hukum negara ya. Hukum bisnis di Indonesia berdasarkan hukum bisnis negara dan dari perspektif syariah. Kenapa kok hukum bisnis Indonesia ini kan hukum perdata? Ya, hukum perjanjian dan hukum jaminan ini murni bisnis memang. It's all about business. Semuanya tentang bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis sama dagang sama enggak? Coba saya tanya. Anggun, mana Anggun? Saya, Bu. Ya, Anggun. Apakah bisnis dengan dagang itu sama? Kalau sama, persamaannya di mana? Kalau beda, perbedaannya di mana?
Menurut saya sama aja sih, Bu. Sama aja ya. Iya. Oke. Siapa yang berpendapat bahwa dagang dengan bisnis itu berbeda? Lili, berbeda atau sama? Hukum dagang dan hukum bisnis? Mungkin beda kali ya, Bu. Ya, perbedaannya di mana? Kalau berdagang itu mungkin titik beratnya itu ada pada hasil atau keuntungan instan yang langsung dapat dirasakan. Kalau bisnis mungkin lebih menitik beratkan pada hasil jangka panjang yang lebih besar. Baik. Kita ada beberapa istilah ya. Ada bisnis, ada dagang, ada berniaga. Nah, itu ada berbagai istilah. Dan secara random saya akan menugaskan Lili untuk mencari di mana letak perbedaan hukum bisnis, hukum dagang, dan hukum niaga. Silakan Lili mencari perbedaannya. Jangan khawatir, nanti yang lain juga dapat kesempatan untuk tugas random, tugas individu ya. Di lain kesempatan. Jadi Lili mencari perbedaan antara hukum dagang, hukum bisnis, dan hukum niaga. Silahkan berdasarkan perspektif hukum Islam boleh, berdasarkan perspektif hukum Indonesia boleh, berdasarkan perspektif hukum negara-negara common law juga boleh. Sebab kalau kita lihat di silabus Fakultas Hukum Cambridge University, Harvard University ya, itu ada mata kuliah trade law, international trade law, hukum dagang internasional. Trade itu kan perdagangan. Tetapi nanti ada juga mata kuliah namanya business law, hukum bisnis. Nah, ini perbedaannya di mana? Sebab dari sisi istilah saja, negara-negara common law ini membedakan business law dengan trade law. Ya. Nah, jawaban Lili disampaikan di grup WA supaya teman-temannya juga tahu. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Lebih baik lagi kalau disertakan dengan contoh. Insya Allah Lili, susah payahnya Lili mencari apa itu perbedaan hukum bisnis, hukum dagang, hukum niaga, berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab pencarian Lili atas sebuah ilmu itu dibagi, diedukasi ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Gitu ya. Nah, jadi sistem tugasnya agak saya rubah. Karena kalau cuma dikirim ke Bu Nizla, itu manfaatnya hanya untuk Bu Nizla saja gitu ya. Hanya Bu Nizla yang baca. Nah, ini sayang sekali kalau tidak di-share ke banyak orang. Gitu ya. Nah, kapan waktunya? Dalam 1 minggu, Lili ya. Dalam 1 minggu, terserah mau 2 hari lagi, mau 3 hari lagi, sebab ini juga kalian kan kuliah tiap hari ya. Nah, carilah waktu yang tepat untuk mencari jawabannya. Kemudian di-share ke grup. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, perkuliahan saya cukup. Baik, ya silakan. Saya paling senang kalau banyak yang nanya loh. Ibu, untuk tugas ini itu diketik kali ya? Diketik aja. Bagaimana? Saya bebaskan pada kreativitas mahasiswa. Ya,
Jadi berpikirnya bagaimana supaya ilmu yang saya cari sendiri ini itu bisa saya share dan dapat diakses oleh orang lain dengan mudah. Kalau Lili berpendapat bahwa share-nya lebih mudah dipahami, dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa itu dalam bentuk Word misalnya, harus buka dulu atau gimana, itu silakan. Nanti atau dipertimbangkan misalnya kalau dalam bentuknya PDF, dalam bentuknya Word, ada tidak ya mahasiswa yang tidak bisa buka, misalnya gitu ya. Atau share langsung di WA, itu juga boleh. Silahkan mahasiswa berkreativitas. Saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berkreativitas. Sebab anak-anak muda ini kalau diberikan kesempatan untuk berkreativitas itu luar biasa. Sudah saya buktikan sendiri. Ya, bebaskan aja anak muda berkreativitas sepanjang kreativitasnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan hukum negara tentu saja ya. Nah, itu silakan sebebas-bebas. Atau misalnya Lili mau bikin konten YouTube sendiri. Seperti Ibu ya, Ibu kan bikin channel YouTube sendiri, Lili bikin channel YouTube sendiri, kemudian Lili jelaskan di situ. Boleh dengan penjelasan seperti sekarang ya, seperti sekarang Ibu menjelaskan, itu silakan. Kemudian link YouTube-nya di-share di grup. Nah, ini lebih bagus lagi. Sebab nanti YouTube yang berisikan ilmu yang Lili cari sendiri, itu bisa diakses oleh masyarakat luas. Ya, mana yang menurut mahasiswa yang saya berikan tugas, itu paling mudah diakses oleh orang lain. Ya. Nah. Ada pertanyaan lagi, masih 3 menit insya Allah. Silakan. Biasanya kalau kuliah pertama ini masih ini ya, karena kan materinya belum begitu dalam ya. Hukum perjanjian itu apa, hukum jaminan itu apa gitu ya. Ini sebagai prolog saja. Jadi secepatnya nanti akan Ibu share bukunya dan seperti biasa mahasiswa boleh menggunakan buku second, silahkan. Tidak ada larangan sama sekali. Sepanjang buku itu asli. Sekali lagi, sepanjang buku itu asli. Kita ingin menempuh proses menuntut ilmu ini dengan jalan yang halal dan baik. Kita tidak mau menggunakan barang haram. Nah, buku bajakan adalah haram hukumnya dipakai oleh kita. Itu sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia ya tahun 2005. Silakan dibuka di browsing. Bagaimana ulama-ulama kita melarang kita menggunakan benda-benda yang sudah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Ya, kita patuh aja deh sama ulama. Ya, ulama bilang haram ya sudah jangan dijalankan. Kalau memerlukan buku dan karena Tangerang masih masuk zona merah ya, pandemi COVID, maka sangat tidak disarankan untuk pergi ke kerumunan termasuk ke toko buku. Jadi nanti akan Ibu share penerbit bukunya supaya mahasiswa bisa pesan langsung kepada penerbit dan kemudian dikirimkan langsung ke rumah masing-masing. Ya. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada. Kalau begitu Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan pada hari dan jam yang sama insyaallah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting.